Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami mohonkan kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi bangku kosong di depan. Nanti katun kosong di depan. Ibu, menit Ibu, depan Bu. Oke, semua Bapak dan Ibu mengingat waktu disamput lewat sebelumnya dia ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu orang tua siswa yang berkenan memenuhi undangan kami untuk hadir pada pertemuan hari ini dalam rangka sosialisasi pembelajaran pada tahun pelajaran baru 2023-2024. Baik, sebelum kegiatan kami mulai, tiap buka nuhun dengan pengastung kareni agar apa kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Salam kebajikan, rahayu. Baik, Bapak dan Ibu, marilah kita mendudukkan kepala sejenak nih. Kita berdoa bersama-sama agar kegiatan pertemuan kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Doa tiang pandu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Terima kasih Bapak dan Ibu, mohon izin yang berdiri nih, karena biar kelihatan di belakangnya. Untuk Bapak dan Ibu orang tua siswa yang baru bergabung di SD Negeri 6 Karangasem, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan keluarga besar kami SD Negeri 6 Karangasem. Mohon izin yang memperkenalkan diri. Mungkin di sini ada banyak teman-teman titiang teman sekolah banyak, ada Pak Aryo, Bu Dayu Bu Dayu Chandra, Bu Kapsa gimana ya? Banyak sekali Bu Nopi juga ada. Perkenalkan nama titiang Niloh Putu Agus ini. Per tanggal 17 Februari 2023, Tiang dipindah tugaskan di sini sebagai kepala sekolah. Tiang diangkat menjadi guru itu pada tanggal 1 Desember 2003. Dengan pertama kali diangkat adalah di Kecamatan Abang di SD 7 Ababi. Di sana Tiang bertugas selama 10 tahun. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2012, Tiang dipindah tugaskan untuk menjadi guru di SD Negeri 4 Subadan. Di sana juga Tiang bertugas selama 10 tahun. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2022, Tiang diangkat menjadi kepala sekolah di SD Negeri 3 Tegaligah, Banjardinas, Karangcermen. Nah, di sana Tiang bertugas 1 tahun. Berbeda dengan tempat tugas yang lama, 10 tahun dipindahkan. Niki 1 tahun, malih Tiang kena mutasi. Dipindah tugaskan tepat bulan Februari yang tugas ring Tegaligah, bulan Februari juga yang pindah bertugas ring SD Negeri 6 Karangasem. Karena Bu Agung yang tadinya memimpin di sekolah ini, beliau sudah memasuki masa purna bakti tepat pada hari kemarin. Jadi kemarin kami bertemu dengan Bu Agung
untuk sesi pengucapan selamat kepada beliau karena sudah masuk purna bakti, dan juga berdoa semoga beliau senantiasa dilimpahkan kesehatan. Walaupun beliau sudah memasuki masa purna bakti, tetapi Titian anggap beliau sebagai ibu nih, yang selalu ketika ada permasalahan di sekolah, kemudian ketika ada kendala-kendala yang tidak bisa kami selesaikan, kami selalu tidak segan-segan menelpon beliau ataupun meminta saran kepada beliau. Mengingat beliau sudah sangat berpengalaman dan sudah lama sekali menjadi kepala sekolah di sini. Jadi kami masih berkomunikasi dengan baik dengan beliau. Nah, tujuan Titian mengundang Bapak dan Ibu orang tua serta wali siswa untuk hadir di sini adalah, yang pertama saya ingin memperkenalkan diri saya dan Dewan Guru di sini kepada Bapak dan Ibu orang tua wali kelas 1 baru. Terima kasih sudah percaya menitipkan putra dan putri tercintanya di sekolah kami. Kami akan berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik untuk putra putri Bapak. Nah, lewat forum ini, pertemuan ini juga kami ingin mengetahui apa keinginan Bapak dan Ibu, kemudian apa permasalahan yang dialami selama pembelajaran yang sudah lewat kemarin. Nah, itu sebagai bahan pertimbangan dari kami untuk mengoreksi diri dan melakukan perbaikan pembelajaran agar apa yang kita kehendaki bersama dapat tercapai. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, sesi pertama yang akan mulai dengan memperkenalkan Bapak dan Ibu guru kami. Nih, kita mulai dari guru kelas 1A. Kelas 1A diampu oleh Ibu Guru Nikomang Santi Apsari SPDSD. Para Ibu silakan berdiri Bu, perkenalkan diri. Nah, ini namanya Bu Santi nih. Bagi Bapak dan Ibu orang tua siswa yang mungkin hanya komunikasi ring WA, nah katanya wajahnya Bu Santi. Nah, sekarang bisa bertemu dengan Bu Santi. Nih, jadi jika ada permasalahan pembelajaran di kelas 1A, silakan Bapak dan Ibu WA Bu Santi, atau boleh juga WA Titian. Nih, jika ada permasalahan, nanti mari kita diskusikan dan selesaikan secara kekeluargaan. Nih, berikutnya guru kami kelas 1B diampu oleh Ibu Putu Rekawati SPD. Kepada Ibu, silakan Bu. Nah, ini namanya Ibu Reka nih, Bu Putu Reka. Ini kan baik sekali Bu, yang di belakang bapaknya sampai nengok tidak kelihatan. Nah, terus dada-dada ibunya nih. Ini adalah saling mempuang nih, saling mempuang putra putri kesayangan Bapak Ibu ring kelas 1B. Nih, ini namanya Bu Putu Reka. Nih, berikutnya kelas 2A. Kelas 2A, karena kami masih kekurangan guru, Bapak dan Ibu, memiliki kantor kekurangan guru. Jadi untuk kelas 2A, sementara Titian yang memegang. Nih, Titian yang mengajar langsung ring kelas 2A. Tetapi dibantu oleh Ibu Kadek Mahendri. Beliau adalah mahasiswa STKIP semester 5 yang sedang melakukan observasi di sekolah kami. Nih, dibantu oleh beliau. Jadi yang mokoin Titian nih, yang metode dalam pembelajaran di kelas 2A, Dada Suardi. Kemudian di kelas 2B itu diampu oleh Ibu Guru Muda Bau Tamat Niki saking STKIP Agama Hindu Amlapura. Beliau adalah guru yang cerdas tapi kalem nih. Niki Ibu Dayu Widiani SPD. Silakan Bu. Nih, sira saya berdua ke kelas 2B. Bu Niki gurunya nih, Bu Guru Muda, cantik, energik, cerdas nih. Kemudian guru kelas 3
Ampura niki Bapak dan Ibu mari jelas fotonya minat yang tayangan nih. Karena niki Ibu Guru Komang Atika Dewi kantor sungkan. Inuni nerangin tapi bersin beliau manas dingin ya kan. Permisi. Nya Ampura demo niki Bapak Ibu kelas 3 durung masih dayang bertemu langsung. Kali jelas fotonya yang tayangan. Cantik gurunya. Nih. Kemudian berikutnya kelas 4. Nah, ini juga Ibu Guru yang kreatif, inovatif ya. Beliau adalah Ibu Guru Embas Apriliani SE. Silakan Ibu. Nah, ini guru kelas 4-nya nih. Nah, beliau selalu berinovasi dalam pembelajaran nih, kreatif nih. Kemudian berikutnya guru kelas 5A. Niki kantun anem talon niki. Kantun muda, energik, cerdas talon wau tamat saking SD KIP Agama Hindu Anggapura. Beliau adalah Ibu Guru Gusti Ayu Cynthia Dewi SPD. Beliau saking Sumbagang. Nih, ini yang mengampu di kelas 5A. Nih. Kemudian untuk 5B nanti diampu oleh Bapak Guru ganteng yang dulu cantik-cantik karena cewek nih. Makin sana ganteng Niki. Bapak Wayan Sudiarti ke SPD. SPD SD ya. Nih, Niki guru wali kelas 5B. Nih, semua Pak Wayan. Berikutnya guru wali kelas 6A. Puniki taler muda. Nih, operator sekolah kami yang berurusan dengan Dapodik bisa japri beliau. Bu, anak saya yang berhubungan dengan beasiswa Dapodik ya. Kemudian tentang data-data putra dan putri Bapak dan Ibu kelas sekolah niki, beliau yang membantu nih. Beliau adalah Bu Gusti Ayu Sri Junyantari SPD. Nih. Beliau adalah guru kelas 6A. Beliau sangat cekatan di dalam membantu kami untuk mengurus siswa kelas 6, terutama ketika kemarin anak-anak kelas 6 kami mendaftar ke SMP. Nih, Jona di sekolah ini kan ke SMP 1. Tetapi ada orang tua yang berkeinginan untuk menyekolahkan di SMP Negeri 2 Anggapura. Nah, itu sangat sulit bagi kami dan beliau dengan cekatan menangani itu, mengadakan komunikasi dengan orang tua dan advokade. Putra-putri kami semua 100% sudah berhasil mendapatkan SMP sesuai dengan tujuannya masing-masing. Itu Bapak dan Ibu. Ini perjuangan dari guru-guru kami, advokade bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang lanjutkan guru kelas 6B adalah mungkin yang dari susuan sudah kenal nih, namanya Bu Komang Susilawati SPD. Mungkin fotonya lagi sebentar yang tayangkan karena hari ini beliau sedang masa cuti melahirkan. Nih, jadi tidak bisa hadir. Beliau nanti untuk Bapak Ibu yang putra-putrinya di kelas 6B jangan khawatir, lagi sebentar yang perkenalkan di fotonya. Kemudian kami selain memiliki guru-guru kelas yang handal dan juga memiliki ijazah yang sesuai dengan pendidikan di SD, kami juga memiliki 3 orang guru agama, Bapak dan Ibu. 2 orang guru agama Hindu dan 1 orang guru agama Islam. Karena putra-putri kami yang beragama Islam juga lumayan banyak di sini. Jadi kami juga menyediakan guru agama Islam. Untuk guru agama Hindunya yang pertama ini, Bu, berdiri Bu. Silakan. Nanti namanya Bu Nyoman Desi SPD. Nih, beliau mengampu di kelas A. Ya, putra-putrinya yang berada di kelas A, beliau yang akan mengajar. Nih, kemudian, nah yang di luar masih berdiri Bu Nengah, berdiri Bu. Nih, Niki adalah guru agama Hindu kami yang mengampu di kelas B. Namanya Bu Nengah Astini SPD. Nah, Niki Bu Nengah.
Nih, beliau adalah Bu Nena yang akan menemani putra-putri Bapak Ibu. Nih, untuk belajar agama. Nih, kemudian kami juga memiliki guru PJOK pada Ibu. Ini mungkin putra-putri Bapak yang senang gerak-gerak, olahraga, senam, dan lain sebagainya. Kami memiliki 2 orang guru. Yang pertama nih, nah beliau ahli IT juga yang mendokumentasikan segala bentuk kegiatan kami di sekolah. Beliau adalah Bapak Made Siman Swardiase SPD. Nih, SPD. Nih. Berikutnya adalah Pak Suma, bagi nomor Pak Suma. Perkenalan nomor Bapak. Maliki adalah guru olahraga kami, muda juga nih. Beliau bernama Bapak Made Sukma Prastya, SPD. Nah, beliau adalah guru PJOK juga. Yang akan mengajarkan putra-putri Bapak pada jam pelajaran olahraga. Bapak dan Ibu, selain memiliki guru, kami juga memiliki tenaga kependidikannya yang kami sebut TU ya, tenaga administrasi itu nih, namanya Bu Eka Miawati. Nih, beliau yang membantu kami di bidang pengadministrasian. Nih, siswa-siswi kami. Nih. Kemudian kami juga memiliki tenaga kebersihan Bapak dan Ibu, mengingat bahwa SD Negeri 6 Karangasem adalah pernah menjadi sekolah adipura. Nih, jadi sekolah yang penataan sekolahnya itu bersih, nyaman. Nah, itu kami dibantu juga oleh namanya Pak Komang Andi. Nih, beliau adalah tenaga kebersihan di sekolah kami yang akan membantu dalam pemilahan sampah dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, demikian sesi perkenalan kita. Karena seperti kata pepatah, kalau tak kenal maka kalau tak kenal maka tak sayang, benar tak sayang. Kalau tak kenal maka kenalan dulu. Iya, pintar Pak Guru. Kalau tidak Bu. Kalau tak kenal maka berkenalanlah. Ya, kalau sudah berkenalan, nanti lama-lama pasti sayang ya Bapak dan Ibu ya. Nih, biar tidak hanya kenal di WA. Ya, Japri WA seperti ini. Tapi yang mana ini gurunya? Seperti itu. Jadi biar kita menjalin silaturahmi namanya nih, menjalin ikatan, karena sekolah kami tidak akan menjadi besar atau tidak akan menjadi sekolah yang baik tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu Sarasami. Jadi pada kesempatan ini kami juga memohon dukungan kepada Bapak dan Ibu Sarasami terhadap apa program-program sekolah yang berdampak kepada murid. Kami usahakan untuk menyusun program yang berpusat kepada murid seperti ini berikutnya. Nah, Bapak dan Ibu, tidak informasikan apa sih visi sekolah SD 6 Karangasem? Apa itu visi? Visi itu apa? Visi itu adalah sebuah impian Bapak dan Ibu. Impian kami adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila berlandaskan merdeka belajar. Jadi impian kami adalah mewujudkan putra dan putri yang tidak hanya cerdas di dalam bidang kognitif, tetapi juga cerdas di bidang karakter. Karena sekolah kami ini merupakan sekolah yang memberlakukan kurikulum merdeka berubah. Jadi salah satu cirinya adalah menyasar karakter berupa terwujudnya profil pelajar Pancasila melalui merdeka belajar. Apa sih itu? Lagi sebentar kami akan jelaskan. Berikutnya. Nah,
Apa saja Bu profil pelajar Pancasila? Seperti ini Bapak dan Ibu. Kami ingin putra-putri kami yang pertama beriman, nah, memiliki iman ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Percuma juga jika siswanya cerdas, tetapi etika, attitude, dan tingkah lakunya tidak baik. Jadi kami di SD 6 menekankan itu Bapak dan Ibu. Ya, etika, sopan santun kepada guru, kepada orang yang lebih tua, ya, kepada siapapun, kepada teman, nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang artinya bahwa menyadari bahwa perbedaan itu indah. Tidak mempermasalahkan perbedaan. Perbedaan agama, kemudian perbedaan suku, perbedaan ras, dan lain sebagainya. Perbedaan jenis kulit misalkan baru hitam dicacat seperti itu tidak boleh di sini. Nih, kami melarang itu. Nih, silakan Bapak. Nih. Berikutnya adalah gotong royong. Nih, sesekali kami juga akan mengajak anak didik kami untuk melakukan kegiatan gotong royong supaya merasakan juga bahwa suatu pekerjaan itu akan cepat selesai jika dikerjakan secara bersama. Kemudian ada mandiri. Nah, mandiri itu artinya anak bisa melakukan pekerjaan kecil ya sendiri, dimulai dulu dari hal-hal kecil yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Misalkan memakai baju sendiri, mandi sendiri, menggunakan seragam sekolah sendiri, makan sendiri, tidak disuapin, nah, seperti itu. Ini pertama di kelas-kelas rendah, dan di kelas tinggi pun akan ada jenjang kemandirian yang akan kami latih di sini. Kemudian berikutnya adalah kreatif. Kreatif. Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir waktu pengambilan rapor tahun kemarin, nah kami mengadakan gelar hasil karya siswa di sini Bapak dan Ibu. Sini mungkin ada Bapak dan Ibu yang perhatian ya melihat di sekeliling kami. Ya, itu merupakan hasil dari proses kreatif dari siswa-siswi kami yang akan kami perlihatkan pada saat akhir tahun pelajaran atau akhir semester. Nih, berikutnya ada bernalar kritis. Ya, bernalar kritis artinya anak boleh bertanya kepada gurunya ya, sebanyak-banyaknya tentang hal-hal yang belum mereka pahami ketika proses pembelajaran berlangsung. Ya, kami tidak akan, misalkan baru banyak bertanya, anak itu di stop atau mungkin tidak diberikan kesempatan, itu tidak. Bahkan itu akan kami terus paksa sehingga anak nantinya dapat berkembang. Ya, tidak menutup kemungkinan juga ide atau mungkin pendapat anak itu lebih baik daripada gurunya. Kalau anak-anak yang berpikir kritis seperti itu. Nih, berikutnya. Nah, ini misi sekolah kami, Bapak. Boleh minta tolong ada salah satu Bapak dan Ibu untuk membacakan? Siapa yang mau? Siapa yang bersedia? Bu Agungnya, ayo Bu Agung. Mohon dibacakan Bu. Misi sekolah 1. Mewujudkan generasi yang memiliki potensi di bidang impact dan berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Terima kasih. Ini Bapak dan Ibu, itu yang pertama Bapak dan Ibu berkaitan dengan visi kami yang profil pelajar Pancasila yang pertama Bapak dan Ibu. Ya, berakhlak mulia tidak hanya dalam bidang agama tetapi juga pribadi. Nih, suka menolong temannya kalau temannya mengalami kesulitan seperti itu. Kemudian kepada manusia sama manusia juga sama. Kemudian akhlak kepada alam. Nih, tidak merusak lingkungan sekitar. Kemudian akhlak bernegara. Ya, bernegara artinya
menunjukkan sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan sila-sila dalam Pancasila. Nih, itu. Baik, berikutnya yang minta sukarelawan yang kedua, Bapak Eca nih. Misi yang kedua, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan yang menyenangkan, komunikatif, dan menantang, peduli pembelajaran berdiferensiasi. Melalui Nah, ini Bapak dan Ibu, visi yang kedua adalah kami ingin menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau misalkan Bapak dan Ibu, putra-putrinya di kelasnya mengeluh, misalkan dia tidak senang di kelas, karena tidak suka dengan gurunya atau dengan temannya dan lain sebagainya, silakan boleh WA Titian nih. Titian akan komunikasikan dengan Dewan Guru di sini. Apakah benar seperti itu dan lain sebagainya. Karena misi kami adalah menciptakan kelas yang menyenangkan Bapak dan Ibu. Nih, jadi pembelajaran yang kami rancang itu pembelajarannya menyenangkan. Nih, menyenangkan sesuai dengan jenjang usia peserta didik kami. Kemudian juga komunikatif. Tidak hanya guru seperti Titian, makin komunikatif. Tidak hanya Titian yang sekali dagang obat di depannya berbicara, tetapi Titian juga mengajak Bapak dan Ibu untuk berbicara. Nih, seperti itu. Kemudian menantang, ya. Dalam 1 minggu pembelajaran itu kami akan memberikan satu tantangan kepada putra dan putri Bapak dan Ibu di dalam pembelajaran. Misalkan membuat suatu karya. Yang menantang, ya. Kemudian ini yang merupakan ciri khas mungkin Bapak dan Ibu yang berasal dari guru, yang berasal dari guru, ini mungkin sudah sering didengar nih. Ciri khas dari kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi, Bapak dan Ibu. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Mungkin ada yang guru di sini? Yo, Bapak dan Ibu bentang guru ini yang sudah memperlakukan kurikulum Merdeka, pembelajaran berdiferensiasi itu nanti pembelajaran yang mempertimbangkan bakat, potensi, dan minat murid. Mungkin setelah hari Sabtu, hari Senin, hari pertama belajar, atau sebelum hari Senin, kami akan menyebarkan asesmen, Bapak dan Ibu. Asesmen non-kognitif namanya. Nih, nanti untuk Bapak dan Ibu ring kelas rendah, kelas 1, 2, dan 3, mungkin yang mengalami kesulitan untuk mengisinya, bisa dibantu nanti Bapak dan Ibu ini. Contohnya seperti Niki dan ayah. Staf kan dibantu. Nah, cari gambarnya. Gambarnya, nggak sama nanya terus, aku baru kemarin. Nah, tidak banyak Bapak dan Ibu, tidak seperti menjawab soal ujian ya, tapi Ibu kepala coba soal panake gitu ya. Ini kasih soal anak saya di rumah, saya repot jadinya ngerjain, tidak seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Nah, seperti ini adalah contoh asesmen non-kognitif yang akan kami berikan kepada putra dan putri Bapak dan Ibu. Isinya sederhana Bapak dan Ibu, tetapi informasi yang kami peroleh itu sangat bermanfaat untuk kami merancang pembelajaran selanjutnya. Download dulu ya, yang PDF-nya juga boleh. Show folder. Nah, seperti itu. Bisa dibesarkan sedikit. Nah, atas. Nih, judulnya. Nih, lebih dekat denganku judul asesmennya. Yang pertama, seperti biasa nama, kemudian apa lagi?
Nah, yang pertama nama, kemudian hobi. Kami perlu mengetahui apa sih hobi dari putra-putri Bapak dan Ibu. Kemudian cita-cita. Bisa cita-citanya. Ya, kami tidak sejak dini sudah mengarahkan sesuai dengan apa yang menjadi cita-citanya. Kemudian pelajaran yang saya sukai. Jangan Bapak Ibu orang tuanya yang menulis sesuai dengan keinginan dan orang tuanya nih. Tak kenal lain cerdik. Dek, hobinya apa? Sepeda itu. Nah, dia langsung menulis. Kalau kelas 1 belum bisa menulis, nanti boleh dibantu orang tua, tetapi jangan hobi orang tuanya ditulis di sana nih. Pengenalan, nggak boleh jawabin. Nah, kita nih, karena ini sangat penting Bapak dan Ibu. Akan kami rekap dan akan kami inventarisasi. Kemudian pelajaran yang tidak saya sukai. Nah, akhirnya nggak suka pelajaran apa di sekolah. Kalau misalkan anaknya suka semua pelajaran, bisa disetripin. Nih, Mbak, semua saya suka pelajarannya. Nah, seperti itu misalkan. Boleh tidak diisi. Kemudian, tipe belajar. Nih, adik lebih suka belajarnya sendiri atau kerja kelompok deh. Nah, itu ya. Kalau suka, saya lebih suka sendiri itu karena kalau kerja kelompok temannya diam, saya yang ngerjain. Itu tanya kepada anaknya. Kadang anak-anak suka saya senang berkelompok karena cepat selesai. Kalau sendiri lama. Anaknya yang tanya nih. Kemudian tempat favorit saat jam istirahat. Kan jam istirahat pergi. Nah, dek, kalau jam istirahat, ada sukanya di mana? Kantin Bu. Atau saya suka di kelas, karena kan sudah bawa bekal. Nah, bekal nasi, gitu. Karena ketika suatu hari anak ibu hilang dan tidak kami temukan di sekolah, kami bisa cek masih tempat favoritnya. Sudah nawar berikut dan moyong. Kemudian hal yang dilakukan saat jam istirahat. Dek, kalau jam istirahat ngapain dek? Lari-larian atau bermain atau nggak ngapa-ngapain, jalan-jalan aja di lapangan. Kemudian, nah ini yang penting, yang terakhir adalah cara belajar yang saya senangi. Ya, yang pertama ada pilihan mendengarkan dan menulis. Kalau adik belajar di kelas, terus gurunya ngajar, adik itu sukanya gurunya menjelaskan, adik mendengarkan dan menulis atau bagaimana? Nah, itu pilihan pertama, tipe anak yang visual. Anak yang visual adalah visual dan auditory biasanya. Auditory ya, mendengarkan auditory. Kemudian gaya belajar jika gurunya mengajar menggunakan gambar, ya, contoh gambar dan video pembelajaran. Saya nonton video misalkan tentang panca indera, misalkan bagian-bagian telinga, kemudian mata dan sebagainya. Kalau lihat video baru ngerti Bu. Kalau gurunya ngomong-ngomong aja tak ngerti adik. Ya, kemudian yang terakhir adalah saya senang belajar jika kegiatannya dengan bergerak. Nih, kalau misalkan diajak membuat keterampilan, kemudian di halaman bergerak meneliti lingkungan, misalkan belajar tentang ekosistem kebun sekolah. Diajak saya ke kebun-kebun, ngamati binatang apa aja dari sana. Saya suka itu Bu. Nah, kalau anaknya suka seperti itu berarti gaya belajarnya adalah kinestetik. Nih, berarti lebih suka lebih cepat paham dan mengerti jika bergerak. Seperti itu Bapak dan Ibu dengar. Lanjut ya. Slide. Nah, isi berikutnya di atas spesial. Nah, berikutnya yang nomor 3. Mungkin sedikit saya jelasin Bapak dan Ibu.
tenang ya, tidak sampai lewat jam 12 nih. Nah baru mau disuruh baca keluar ya. Nih, aja makin, silakan Bu. Dari sana sudah, yang nomor 3, pemerintah. Baik, terima kasih atas waktunya guru. Yang nomor 3 saya akan bacakan. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan budaya positif, kecakapan hidup, dan pengembangan diri yang terencana serta berkesinambungan melalui kegiatan kurikuler, intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan P5. Terima kasih. Pasti ibu guru ya, ibu guru. Tapi suaranya tegas, mantap ya. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih Cita-citanya. Ibu. Ibu Lia, terima kasih. Nah, ini misi kami yang ketiga. Budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Ada di program. Tapi ada masing-masing program ada guru yang megangnya Bapak dan Ibunya. Ada guru yang bertanggung jawab. Kemudian kurikuler. Kurikuler itu adalah kegiatan intrakurikuler atau pembelajaran yang dimatangkan kembali di kurikuler. Ya, kemudian ekstrakurikuler sebentar ada. Nih, P5 juga lagi sebentar. Nih. Lanjut ke nomor 4. 4 nih, ini. Cantik. Apa? Ya. Oke. Ya, kelihatan deh. Bapak kelihatan, Bapak? Kelihatan. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga, sekolah, dan lembaga lain yang terkait agar terciptanya well-being ekosistem sekolah. Menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah, lembaga lain yang terkait agar terciptanya well-being ekosistem sekolah. Ada yang tahu? Mungkin Bu Dayu. Bahasa Inggris. Well-being, apa artinya? Well-being ekosistem sekolah. Jadi baik. Nih, benar sekali Bapak dan Ibu. Well-being itu artinya lebih menjurus ke rasa bahagia. Nih, kami ingin menciptakan kebahagiaan di sekolah. Jadi kalau anak-anak bahagia di sekolah, mau berangkat sekolah tidak mencuk alis tetapi senang. Ya, itu akan kami berusaha untuk mewujudkannya secara bertahap. Tidak mungkin bisa sekarang kami inginkan sekarang terjadi tidak Bapak dan Ibu. Karena belajar itu tidak seperti makan cabai. Makin lentur tabir terus kalah. Belajar itu adalah sebuah proses. Ya, proses. Oke. Kemudian yang terakhir ibu-ibu ya. Yuk, Si sekolah Mending abang sih. adalah melengkapi sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Kesejahteraan. Ini Bapak dan Ibu ini yang terakhir berkaitan dengan sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai. Ada programnya nanti kami akan Berinteraksi. programkan selama 4 tahun ke depan, 1 kelas 1 LCD atau proyektor. Jadi anak-anak di kelas itu LCD-nya dia bukan seperti ini. Ini baru beberapa yang ada, belum semua kelas. Jadi kami akan usahakan ini. Jadi sesekali anak-anak bisa diajak untuk seperti ini tayangan seperti ini. Ini tidak bosan anak-anak. Ini. Baik, lanjut. Ini moto sekolah kami. Ya, moto. Ini baru kami buat nih. Ini tahun pelajaran 2023-2024. Moto kami adalah Wira Dharma Bakti. Kalau di Sri Pak Sumbangan, saya membuat moto Dharma Cita Widya. Itu moto saya buat di Sri Pak Sumbangan. Ya, kalau di sini ya tidak sama,
Fotonya adalah Wira Dharmawakti. Kalau di SMP Sebaran Dharma Cipta Widya artinya Dharma itu yang ambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah kebaikan. Cipta Widya, kebaikan untuk meraih cita-cita menuju ke arah yang lebih terang atau lebih bercahaya. Widya itu kan cahaya. Kalau ini Wira Dharma Bakti. Wira itu dari kata wira itu sudah kita bisa tahu artinya. Itu adalah berkaitan dengan apa? Kepahlawanan ya Bapak dan Ibu. Nah artinya dengan semangat dan jiwa kepahlawanan kita tunaikan kewajiban menjadikan sekolah sebagai tempat bersinarnya ilmu pengetahuan yang maha baik, menghargai potensi bakat dan minat murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam artinya kalau di kurikulum Merdeka dan di kurikulum 2013 itu tidak ada ranking Bapak dan Ibu. Salah satunya penyebabnya adalah ini. Tidak ada ranking, tetapi kami memberikan penghargaan. Beda ranking dengan penghargaan. Bapak dan Ibu, kalau ranking itu selalu menjurus ke kognitif, kecerdasan. Kalau misalkan penghargaan tidak, itu berdasarkan potensi bakat dan minat anak-anak. Misalkan anak tersebut berbakat di bidang matematika, kemudian mengikuti, kita arahkan, kita asam terus, kita arahkan ketika ada orang lomba matematika, kita arahkan, kita dorong anak tersebut untuk mengembangkan potensinya, dan sampai anak tersebut meraih prestasi sesuai dengan bakatnya, itu yang akan kami berikan penghargaan. Tetapi apakah yang matematika saja Bu? Tidak. Nih, apabila anak tersebut berbakat di bidang tari, kami akan mencarikan event untuk anak tersebut dapat menunjukkan kemampuannya di bidang tari. Kalau tidak ada lomba, minimal ketika ada perayaan-perayaan hari nasional, kami tampilkan. Nah seperti itu. Apabila mendapatkan prestasi baik di sangarnya dari lingkup kecil, tingkat kecamatan, kabupaten, masing-masing wali kelas akan tiap minta untuk mencatat. Ini mencatat prestasi dari masing-masing bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi. Jadi di akhir tahun nanti kami akan berikan penghargaan seperti itu, sesuai dengan bakat dan minatnya. Ada yang misalkan suka olahraga, nah lari, bersepeda, kemarin siswa kami mendapat juara 3 ya, tingkat provinsi Bapak dan Ibu, lomba bersepeda. Nah seperti itu. Jika misalkan hobinya bersepeda, ada lomba bersepeda, kami akan arahkan, kami akan dorong. Dan akhirnya kemarin dapat prestasi. Itu Rizky mendapat juara 3 lomba balap sepeda tingkat provinsi. Lumayan hadiahnya Bapak. Nih, berikutnya sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam dan zaman. Zaman artinya kalau sekarang kan zaman teknologi canggih. Nih, guru pun harus mengikuti. Nah seperti itu. Jadi anak-anak suka belajarnya, kalau sekarang kan ramai TikTok ya. TikTok, anak-anak pasti dari yang kecil pasti tahu TikTok, pasti tahu Facebook atau yang lain sebagainya. Asalkan tidak dipergunakan untuk hal-hal negatif, itu kami bisa izinkan. Tetapi kalau sudah ke hal negatif, pasti kami tegur. Nah, bisa dengan menggunakan TikTok untuk menghafal pembelajaran tertentu boleh. Tapi kalau untuk yang aneh-aneh, kami pasti akan selalu seleksi itu. Nih, kemudian selanjutnya, nah ini program kami kepada Ibu. Yang pertama ada PHBAN, itu adalah peringatan Hari Besar Keagamaan dan Nasional. Penanggung jawab dari program ini adalah Ibu yang duduk di depan ini, Bu Nyoman Resti SPB. Jadi ketika ada event Hari Besar Keagamaan, kemudian Hari Besar Nasional, kami pasti akan merencanakan sesuatu. Apa nih yang akan kita berikan kepada putra-putri kita?
agar apa makna dari perayaan Hari Agama dan Hari Besar Nasional tersebut dapat berdampak positif kepada peserta didik kami. Yang kedua ada gelatik Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya merupakan warisan yang sebenarnya dari Bu Agung ya, kepala sekolah terdahulu, dan kami lanjutkan Bapak dan Ibu, yaitu gerakan pilah sampah plastik. Nih, kami juga sudah mengadakan MOU, mungkin Bu Lohari ada di sini. Yang DLH kami sudah melakukan penandatanganan MOU bekerja sama dengan DLH. Nih, karena di P5 kami di proyek penguatan profil belajar Pancasila kami ada namanya program P5 cerdik mengolah sampah plastik. Nah, itu akan narasumbernya adalah dari DLH. Kemudian berikutnya buku saku berkoin dan 7S. Ini yang bertanggung jawab terhadap program ini adalah Bu Munah. Nah, seperti tadi kan katakan, ada buku berkoin ya sesuai dengan bakat potensi peserta didik, dan ada 7S. 7S ini senyum, sapa, salam, sopan santun, semangat ya, sepenuh hati. Jika kita sudah bekerja sepenuh hati, pasti hasilnya akan baik. Berikutnya adalah, nah ini mungkin yang baru Bapak dan Ibu, MPLS, nah, sudah setiap tahun di MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah seperti sekarang Bapak dan Ibu, mungkin ada MPLS. Salah satu program kegiatan MPLS adalah yang hari ini. Nah, pengampunya dan penanggung jawabnya adalah ini Bapak yang sedang dijangin, Pak Made Simang Suariasi, SPD. Dan ini yang baru ada karena sudah COVID sudah berangsur-angsur membaik. Jadi kami pihak sekolah ingin meminta pendapat kepada Ibu. Ini tidak dipaksa Bapak dan Ibu nih. Ini hanya baru program. Bisa terlaksana, bisa tidak. Tapi harus dari awal kami informasikan karena berkaitan dengan dana. Ada program study tour akhir tahun. Kalau di sekolah-sekolah lain mungkin kemarin ya, tahun kemarin Bapak dan Ibu di Facebook berseliweran ya. Tapi kami tidak melakukan. Kenapa? Karena tiap tahun ini Netan Purun ngajakin Bapak dan Ibu tanpa dia komunikasikan di awal. Karena itu sangat riskan sekali karena penghubungan dengan dana. Sekarang saya tidak, kalau Bapak dan Ibu Netan setuju, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nanti bisa kami program ini tidak terlaksana. Tetapi kalau Bapak dan Ibu mendukung dan setuju, akan terlaksana. Seperti itu. Makanya kami informasikan di awal. Selanjutnya ada Science and Method. Karena setiap tahun ini ada lomba Olimpiade IPA dan Matematika. Saya pikir dan kami Dewan Guru juga merapatkan itu sangat perlu kami membentuk klub kecil. Artinya kelompok kecil anak pencinta matematika dan pencinta IPA yang masing-masing akan secara rutin tiap minggunya dibina oleh guru pengampunya. Guru pengampunya adalah untuk IPA Pak Wayan Sudiatike, kemudian untuk matematika adalah Bu Komang Susilawati. Ya, seperti itu. Dari awal ini, karena kemarin belum beruntung kita untuk masuk lolos di tingkat kabupaten karena sistemnya awal berbeda. Sistemnya yang tadinya manual, dikasih tes sama anak dikumpulkan di C1. Tapi sekarang sistemnya beda, online. Dengan sistem baru. Jadi sosialisasinya juga mendadak. Jadi banyak yang lolos, yang tidak lolos. Seperti itu. Jadi karena pengalaman yang kemarin seperti itu, kami merefleksi diri. Memperbaiki itu dari awal. Maka terlahirlah program ini. Kemudian lanjut. Ada ekstrakurikuler Bapak dan Ibu. Penanggung jawabnya adalah Bu Komang Santi Arsari. Apa saja ekstrakurikuler kami, terutama kepada Bapak dan Ibu kelas 1 baru, nanti lagi sebentar nih. Lanjut P5. Ya,
Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, penanggung jawabnya adalah Pak Made Dwi Sukma. Yang lagi di luar itu Pak Sukma. Kemudian keyakinan kelas. Mungkin besok ini programnya Pak ya. Keyakinan kelasnya besok akan terselenggara. Di RPLS itu penanggung jawabnya adalah Bu Putu Rekawati. Kemudian ada program bergizi, berbagi dan berkolaborasi. Itu pengampunya adalah Departemen Akademi. Bagi dewan guru atau siapapun yang mengikuti pelatihan keluar sekolah, pulang-pulang ke sekolah, beliau wajib untuk melakukan kegiatan ini, kegiatan berbagi dan berkolaborasi. Artinya apa yang beliau dapat di luar dari hasil pelatihan, beliau informasikan di sekolah. Kita cari waktu khusus untuk bertemu. Ya, agar ilmunya apa yang dapat di sekolah di teman yang lain yang tidak ikut pelatihan juga tahu. Seperti itu. Kemudian ada, berpartisipasi aktif dalam kompetisi pengembangan minat dan bakat. Kalau pengembangan minat dan bakat ini Bu Embas di jagonya ya. Nah, beliau tahu mengenai minat bakat murid-murid. Beliau yang bertanggung jawab di program ini. Kemudian ada literasi digital. Ya, literasi digital ini adalah sekolah kami memiliki 15 Chromebook Bapak dan Ibu. Jadi karena memiliki 15 Chromebook, jadi Titian berkeinginan supaya anak-anak juga bisa menggunakan itu untuk pembelajaran. Ya, menggunakan Chromebook yang sumbangan dari Kemendikbudristek dan Teknologi ke sekolah kita itu bisa dimanfaatkan oleh anak-anak secara bergiliran dalam program literasi digital yang diampu oleh Bu Gusti Ayusi. Nah, ini yang berikutnya adalah program guru tamu. Bapak dan Ibu, agar anak-anak tidak bosan, kemudian anak-anak juga mendapatkan pengalaman yang baru langsung dari ahlinya, maka sekolah kami berencana untuk 1 bulan sekali itu mengundang guru tamu. Ya, guru tamu itu artinya guru yang ahli di bidangnya yang memberikan pembelajaran ke sekolah kami. Seperti kemarin, ya itu kemarin sudah ada kegiatan senam ya. Nah, kami mengundang guru tamu. Guru tamu kami adalah Bu Dayu Aryani, kepala sekolah SD 11 Karangasem. Beliau baru kemarin ini mendapat juara apa Pak? Nah, belum tahu yang kemarin yang terbaru. Juara 2 apa juara 3? Juara 2 nasional lomba senam ya. Nah, itu satu kelompok dengan Pak Yudi yang guru SMP 1 Ambapura. Nah, itu Pak Yudi itu juga ahli di bidang senam. Jadi kemarin dia undang khusus untuk agar anak-anak belajar senam, berbagai macam senam. Anak-anak senang sekali kemarin. Videonya sudah Pak Siman upload di Facebook sekolah. Kami memiliki Facebook Bapak dan Ibu. SDN 6 Karangasem itu namanya. SDN 6 Karangasem dan juga diupload di grup kelas 1. Nih, di grup kelas 1 sudah. Kegiatan anak-anak Bapak dan Ibu kemarin itu sudah ada di sana. Lanjut. Silakan dulu, Senek. Baik Bapak dan Ibu, agar tidak tegang, silakan snack yang sudah Bapak dan Ibu pegang sampai dinikmati ya Bapak dan Ibu. Jangan didiamkan nih. Silakan boleh langsung minumnya santai nih. Nah ini kita lanjut dengan tata tertib sekolah. Mungkin Bapak dan Ibu yang belum mengetahui tentang pakaian, ya pakaian sekolah ini Senin dan Selasa. Pak Herman yang kemarin WA saya Pak ya. Mohon maaf agak respon. Ini pakaiannya ya Senin dan Selasa itu merah putih. Kalau Senin lengkap isi dasi dan topi karena kita ada upacara bendera. Kalau Selasa boleh tidak pakai dasi dan topi. Kemudian Rabu itu pakai atasan endek warna pink seperti ini loh. Pink apa merah ya? Pink ya.
Merah Betul, semua. Ibu. Betul. Rabu. Kalau Rabu kan bawahannya rok putih, celana putih. Tetapi kalau Kamis pakaian adat Bali, bukan pakaian agama Hindu, tetapi pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali itu artinya pakai kamen, kemudian ada selendang. Kalau yang putra pakai udeng. Itu adalah himbauan dari Bapak Gubernur Bali. Itu namanya pakaian daerah, bukan pakaian keagamaan. Nih, pakaian daerah Bali. Nih. Kemudian untuk Jumat dan Sabtu itu menggunakan pakaian pramuka. Nah, jika anak-anak yang sudah dilantik itu boleh menggunakan kacu dan topi lengkap. Tapi anak-anak yang belum dilantik boleh tidak menggunakan kacu. Berikutnya adalah pakaian olahraga. Seperti itu pakaian olahraganya oranye hitam. Kemudian sewaktu-waktu ketika ada acara keagamaan, purnama tilem, atau hari besar agama Saraswati dan lain sebagainya, atau hari agama-agama tertentu, nanti dibawakan oleh guru agamanya masing-masing menggunakan pakaian keagamaan. Contohnya seperti itu, ketika purnama tilem, anak-anak kami yang beragama Hindu menggunakan pakaian adat Kupura. Sementara anak-anak kami yang beragama Islam itu menggunakan baju koko seperti itu. Ini pakaian muslimah, pakaian muslim. Nanti akan dipandu persembahannya oleh guru agamanya masing-masing. Seperti itu. Dan acara keagamaan tertentu juga menyesuaikan. Nah, karena kami di putra putri kami di sini terdiri dari berbagai macam agama, jadi kami menghargai itu. Nah, kami menghargai itu dan akan terus mensupport bagaimana supaya anak-anak kami dapat merayakan hari keagamaannya dengan nyaman juga sekolah kami. Nah, mengenai jam kedatangan Bapak dan Ibu, adik ini jam kedatangan biasanya di sekolah kami jam 7 itu bel sudah berbunyi Bapak dan Ibu. Nih, jam 7 bel berbunyi, nyet-nyet itu. Kemudian anak-anak berkumpul di lapangan. Hal yang dilakukan anak-anak apa? Melakukan kegiatan hormat bendera. Ya, melakukan kegiatan hormat bendera. Setelah hormat bendera, disambil dulu ini. Disambil, kemudian setelah disambil hormat bendera. Setelah itu kami mengajak siswa-siswi kami untuk yel-yel. Ya, yel-yel ke depan. Yel-yel itu dipimpin oleh guru piket. Siapa yang piket hari Senin, gurunya siapa? Itu yang memimpin ke depan bersama anak. Jadi guru piket didampingi oleh anak. Anak yang mau. Nanti ditanya sama gurunya, anak-anak siapa yang mau memimpin ke depan bersama bapak guru atau bersama guru? Biasanya anak-anak di sini apa saya. Benar. Kita sama-sama ya. Sebelum masuk ke kelas. Itu sekilas. Berikutnya adalah gambaran umum sekolah Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Nah, pada sekolah saya sendiri kualifikasi S2 pendidikan, guru penggerak angkatan 1, dan juga guru pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 7. Nih. Kemudian 8 orang guru kelas yang berkualifikasi S1, 2 orang guru pedaskes dengan kualifikasi S1, berlatar pendidikan S1, 1 orang tenaga pendidikan berkualifikasi SMA, 1 orang tenaga perpustakaan kualifikasi S1, tenaga kebersihan kualifikasi SMP. Nah, seperti itu. Kalau dilihat dari gambaran tersebut, kalau dari segi kompetensinya, ya, sudah memadai Bapak dan Ibu. Ya, sudah memadai dari segi kompetensinya. Tetapi belum memadai pada kondisi jumlah. Seperti yang bilang tadi itu kurang guru kelas, yaitu guru kelas 2. Karena kondisi paralel sesuai dengan kondisi ideal bahwa seharusnya satu kelas itu ada 1 orang guru. Masih kekurangan. Bukan hanya di sekolah kami Bapak dan Ibu, di SD 1 Karangasem pun
kurang guru. Ya, siswanya banyak, guru tidak ada. Saya mengeluh juga kepala sekolahnya dengan saya. Bu, gimana caranya nih, Bu? Jadi saya bilang saja, manfaatkan aset yang ada. Apa yang ada di sekolah, perlu dimanfaatkan. Yang penting anak belajar. Kasihan kalau anak-anak sudah bangun pagi, mandi, kemudian dandan, orang tuanya juga nganterin ke sekolah, sampai di sekolah tidak dapat pelajaran. Nanti ditanya di rumah, nah tadi belajar apa di sekolah? Nggak ada, jam kosong. Kasihan, kasihan, karena bersemangat. Anak datang ke sekolah harus belajar, itu prinsip kami. Harus mendapatkan pembelajaran. Nah, ini kondisi gedung kami Bapak dan Ibu. Nah, ada gedung A sampai F ini. Yang A itu adalah kelas 1, A, 1B, 3B, dan kantin. Ini Bu, ini gedung A. Ini, mungkin putra-putrinya di sini. Gedung A ya. Kemudian gedung B, perpustakaan yang di pojok Bapak dan Ibu. Itu perpustakaan kami baru mendapat bantuan nih di pojok. Kemudian gedung C itu ada kelas 2A, 2B, dan ruang belajar agama Islam. Kami memiliki ruangan khusus anak-anak Muslim untuk belajar. Dibantu oleh Bu Imah. Kemudian ada WC siswa perempuan juga di sana, di sebelahnya, di sebelah ruang belajar. Kemudian gedung D itu kelas 4 ini ya. Ini gedung, kita sedang berada di gedung D Bapak dan Ibu. Di gedung D ini ada 3 kelas Bapak dan Ibu. 4, 5 ya. Kelas 4, kelas 5A, 5B, 6A, 6B, ruang pramuka, gudang, dan aula. Aula. Kemudian gedung E itu ada UKS, ruang TU, WC guru, ruang kepala sekolah. Itu adalah sarana yang kami. Lanjut. Nah, ini Bapak dan Ibu kurikulum sekolah. SD Negeri 6 Karangasem memberlakukan kurikulum Merdeka Berubah untuk kelas 1, 2, 4, dan 5 yang nanti bukunya itu per mapel Bapak dan Ibu nih. Per mapel. Ada pelajaran, kalau yang kelas rendah, yang kelas 1 dan 2 itu tidak ada pelajaran IPA dan IPS. Karena sudah langsung masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Jadi IPA IPS itu sudah terintegrasi di bahasa Indonesia untuk kelas rendah. Ya, disederhanakan. Kalau yang kelas tinggi 4 dan 5 di kurikulum Merdeka ada IPA dan IPS gabung menjadi mata pelajaran IPAS. IPAS. Ya, digabung gitu. Yang lainnya sama seperti mungkin zaman Bapak Ibu sekolah, ada Pancasila, kemudian ada agama, matematika, ya. Cuma yang berbeda di kurikulum Merdeka pada kelas digabung menjadi IPAS. Nah, sementara untuk siswa kelas 3 dan 6 masih memberlakukan kurikulum K13 atau kurikulum 2013 yang bukunya masih tema Bapak dan Ibu. Masih tematik. Nanti udah Bapak dan Ibu tidak kaget. Kok kelas 3-nya masih tema kayak gini, tema 1, tema 2, dan sebagainya. Kok yang lainnya sudah bukunya Pancasila, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Ini alasannya Bapak dan Ibu. Karena seperti ini masih instruksi pemerintah. Untuk kelas 3 dan 6 mungkin tahun depan baru seluruhnya akan menggunakan kurikulum Merdeka. Demikian Bapak dan Ibu. Nah, ini kondisi jumlah siswa kami Bapak dan Ibu. Ini jumlah siswa kami 1A 24 orang, 1B 23, 2A 26, 2B 22, kelas 3 dan 4 karena zaman Covid Bapak dan Ibu. Jadi satu kelas. Nih, zaman Covid itu teman-teman daftar nih. Satu kelas itu. Nih, 34, 28 ke zaman Covid ke 5A 26, 5B 25, 6A 25, 6B 24. Jadi total jumlah siswa kami
pada tahun pelajaran 2023-2024 adalah 257 orang. Nah, usah Bapak dan Ibu. Nih, sudah selesai. Sekarang waktunya sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada permasalahan-permasalahan yang ingin ditanyakan pada kami mengenai apa yang sudah yang sampaikan ini, ada yang masih mengganjal, ada yang misalkan sesuatu yang tidak berkenan, silakan Bapak dan Ibu boleh mengajukan pertanyaan. Jika saya bisa menjawab, saya langsung jawab. Jika tidak, yang diskusi kelompok dulu saran guru-guru dicak ini. Nih, janganlah guru ini jawabannya nih. Tapi ujian nih. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Kan ada jualin. Mengenai pakaian bagaimana? Sudah pas? Masukkan. Pertama untuk Bapak dan Ibu kelas 1. Oh, iya, itu. Kan pun aku. Oh, iya, juga sama Bu Mas menitnya. Selamat pagi semuanya. Saya ingin bertanya tentang kurikulum merdeka. Pagi untuk kelas 1 untuk kelas berapa aja tadi Ibu? Kelas 1, 2. Kelas 1, 2, 4, dan 5. Kebetulan anak saya kelas 1 dan kelas 4. Dan saya mau bertanya untuk kurikulum merdeka kan kita dapat bahasa Inggris. Ampun. Yang saya tanyakan, apakah udah ada guru mata pelajaran untuk bahasa Inggris untuk mengajar bahasa Inggrisnya? Baik, terima kasih. Pertanyaan ini namanya pertanyaan kritis ya Bapak dan Ibu. Kenapa? Dari paparan saya tadi, ternyata Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Sri Andayani. Bu Nabila dicatat ya, Bu Sri Handayani, orang tua siswa kelas 1 dan 4. Kelas 4, BD Evan saja di bawah. Yang kelas 1 ada Aska. Silakan dicatatnya masing-masing wali boleh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Memang tadi saya belum menyebutkannya. Untuk yang mengajar bahasa Inggris di kelas masing-masing itu tiang percayakan kepada guru wali kelasnya masing-masing. Kenapa? Satu, saya ingin mengajak pada Bapak dan Ibu guru saya untuk mau belajar. Nih, walaupun sudah baru tahu yes sama no gitu, tapi yang yakin ini adalah Bapak dan Ibu guru hebat yang mau belajar, Buktinya kemarin kurikulum merdeka kan tidak hanya tahun ini kita laksanakan Bu. Kurikulum merdeka sudah kita laksanakan dari tahun kemarin, tetapi baru 2 kelas 1 dan 4 teman-teman. Yang mengajar bahasa Inggris itu Bu Santi kelas 1 bisa. Nah, Bu Santi ya. Nah, nanti mungkin divideokan ya Bu ya saat mengajar bahasa Inggris di kelas. Kita berbagi dengan para orang tua di grup ya Bu ya. Ini tuh. Sementara sekarang yang kelas 4 nanti akan diajar bahasa Inggrisnya dengan Bu Umas. Tuh Bu Umas. Ya. Aku juga bahasa Inggris nih. Kalau misalkan kami ada masalah, kami juga punya ahlinya di sini Bapak dan Ibu. Ya, kalau misalkan ada pembelajaran bahasa Inggris sesuai kurikulum kan kami ada itu tujuan TP-nya, tujuan pembelajarannya. Jika kami tidak mengerti atau bagaimana cara mengajarkannya, kami bisa bertanya. Saya akan bertanya kepada Pak Herman. Pak Herman di belakang. Ya, Pak Herman ini adalah ownernya Kumon. Ya, promosi ya Pak ya? Tidak ya. Tidak promosi Bapak dan Ibu. Beliau adalah orang tua kelas 1 dan kelas 4 kami. Yang juga beliau adalah pemilik owner Kumon yang memang spesialisasi di matematika dan bahasa Inggris. Jadi jika kami ada masalah, kebetulan anak saya juga
beliau ajar. Jadi yang bisa nanti bertanya sama Bapak ya Pak, dibalas ya Pak ya. Dengan ibunya juga Bu Miss Nancy, yang sharing Bapak dan Ibu. Karena pada dasarnya kita menjadi seorang guru adalah menjadi manusia yang belajar sepanjang hayat. Buktinya, kemarin kita mengajar dengan kurikulum K13. Kemudian sekarang tiba-tiba pemerintah mengubah kurikulumnya menjadi kurikulum Merdeka. Ketika awal perubahan itu apakah kami paham? Tidak, Bapak dan Ibu. Kami juga kebingungan ya. Gimana nih kurikulum Merdeka? Apa bedanya dengan kurikulum 2013? Nah, karena kami kebingungan, kami berkumpul, kami memiliki komunitas. Namanya komunitas KKI, komunitas K3S, komunitas Gugus. Kita berada di Gugus 4. Di sini Bu tempat pertemuannya. Karena sekolah kita adalah sekolah inti. Kita memiliki sekolah imbas. Ada 9 sekolah imbas. Ada 1, 2, 3, 3 ke sini belajar. Kemudian ada 7 Karangasem, 9 Karangasem, 11 Karangasem, kemudian 8 Subadang di sini. Nih, kemudian ada juga Min ya. Ini ada. Itu ada 9 SD. Kita belajar bersama-sama sebelum memperlakukan kurikulum Merdeka. Salah satunya adalah adanya perubahan bahwa di kurikulum Merdeka mulak wajib selain bahasa Bali adalah bahasa Inggris. Nah, seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya Ibu, Mama Epan ya, anak-anaknya. Nih, kami belajar bisa. Kenapa? Karena kan terbatasan tenaga pendidikan ya. Seharusnya ada ya, tetapi belum ada. Sementara kami tidak boleh mencari guru karena di dana BOS tidak diizinkan untuk membayar guru honor. Kami nanti dihukum temuan BPK karena SD Karangasem setiap ada BPK pasti sampelnya ke sini diarahkan sama dinasnya. D6, SD 5 Budayu, D6 Karangasem, 5 Karangasem, 4 Subadang, 1 Karangasem, 4 Padangkerten, itu langganan BPK. Bukan karena kami bermasalah, tapi memang diarahkan dari dinas sampelnya kami. Jadi kami tidak berani. Nah seperti itu. Kecuali dari atas mengizinkan kami mencari guru honor sebelum datang guru PNS. Kami dengan senang hati akan mencari yang profesional yang memang berijazah S1 bahasa Inggris. Tapi karena tidak boleh, sesuai kata yang tadi, mari berdayakan aset yang ada sambil juga belajar. Sampun Ibu bisa diterima? Oke, terima kasih. Siapa tadi? Belum. Bapak dan Ibu bentang kali? Ini Bu Dayu, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya mohon izin untuk Kepala Sekolah, para Dewan Guru, juga rekan-rekan para wali, orang tua murid semuanya. Sebenarnya saya sih tidak mau tanya nih Bu. Kebetulan saya dua-duanya di sini, artinya satu walaupun sudah SMA sekarang, tapi kan alumni di sini. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak karena anak-anak saya sudah dididik dengan sedemikian baiknya di SD Negeri 6 Karangasem. Saya merasakan sendiri karena saya juga pengalaman dulu jadi murid SD. Jadi tahulah bedanya dulu di mana saya dididik dengan sekarang anak-anak saya dididik seperti apa. Jadi terima kasih banyak untuk SD Negeri 6. Yang sebenarnya sih mau ada usul saran sedikit. Kalau seandainya itu nanti bisa, mudah-mudahan terpenuhi. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Sebenarnya yang tertarik sih tadi dengan salah satu program SD 6 itu tentang literasi digital. Sebenarnya sih yang tidak paham terkait dengan Chromebook itu ya. Chromebook itu mungkin maksudnya buku digital ataukah alat elektronik, misalnya komputer punyanya sekolah atau apa. Cuman
kalau Tiang pikir sekarang ini kan memang zaman digital ya. Anak-anak kita itu dari balita anggaplah sudah semua pegang alat elektronik, salah satunya ke gadget ya, HP. Tapi Tiang yakin setiap anak itu tidak cukup hanya dengan punya kemampuan mengendalikan HP mantan. Karena kan bukan sekarang sih, sebenarnya dari zaman dulu juga kemampuan digital basic yang diperlukan itu adalah mengoperasikan komputer atau laptop lah sekarang yang lebih canggihnya kan, tablet atau apalah itu namanya, e-books dan sebagainya. Nah, kalau seingat Tiang dulu zaman-zaman katrok kita sekolah gitu Bu Kepala, kita itu ada muatan lokal pembelajaran komputer yang masih zaman pakai disket dan sebagainya. Nah, sekarang memang sih anak-anak kita semua sudah pegang HP, sudah bisa chatting, sudah bisa searching, sudah bisa apapun mereka bisa. Tapi Tiang yakin ketika anak-anak kita itu diberikan komputer atau laptop, belum tentu mereka bisa mengoperasikan dengan baik. Nah, supaya maksudnya itu menunjang nanti apakah dia pada saat mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi memerlukan kemampuan untuk mengoperasikan itu, dan terutama lagi itu kan bisa bekal untuk mereka nanti bekerja. Karena sekarang setiap pekerjaan, walaupun masih lama ya kita di SD tapi ngomonginnya sudah kerja, tapi itu kemampuan dasar karena nanti di setiap lini pekerjaan itu pasti pakai komputer. Jangankan kita di kantoran, di minimarket aja kasirnya pakai komputer. Nah, maksud Tiangnya apakah ada nanti di literasi digital itu salah satu bisa disebutkan program untuk melatih atau memperkenalkan dasar-dasar ilmu komputer kepada anak-anak kita gitu. Ya minimal mematikan dan menghidupkan semua pasti bisa. Cuma nanti misalnya dia copy paste atau apa-apalah yang dasar-dasar seperti kita belajar dulu kepala nih waktu kita sekolah itu, apakah bisa nanti di sekolah dibantu. Karena yang yakin tidak semua kami orang tua di rumah itu punya sarana prasarananya. Laptop ataupun komputer kan tidak semua punya. Sekalipun orang tuanya punya, biasanya anak-anak itu lebih percaya sama gurunya ketimbang sama kami orang tuanya. Karena ya terus terang saja dia punya anak sering nanya, kalau saya kasih tahu gini-gini, orangnya nanya, ibu tahu, ibu ngerti nggak? Sampai saya pernah bilang, ibu ini pernah SD loh, ibu ini pernah sekolah kan seperti itu. Kadang-kadang juga kalau di rumah disuruh belajar, ya maklum lah anak-anak kadang-kadang rewel kalau sama orang tuanya, tapi kalau sama di sekolah apapun disuruh sama gurunya pasti mau. Nah juga salah satu sih sebenarnya yang membuat dia punya ide, kebetulan tadi ketemu literasi digital di SD 6. Jadi ya mudah-mudahan kalau memang sarana prasarana ada, kemudian waktunya juga bisa diselipkan, ya terutama untuk yang kelas-kelas besar. Kebetulan anak saya kelas 6, sebenarnya mau SMP, mau SMA, jadi alangkah gayung bersambut kalau bisa dibantu oleh sekolah untuk memberikan pengetahuan dasar lah kepada anak-anak kami tentang bagaimana mempergunakan atau mengoperasikan komputer atau laptop, itu minimal seperti ini. Oke, terima kasih Bu Kepala, terima kasih. Sama Bu, anak saya juga lebih percaya Pak Herman daripada saya. Karena Pak Herman yang ngajar. Baik, mungkin langsung dijawab oleh penampunya nih. Silakan Bu Gusti untuk Chromebook. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Jadi untuk Chromebooknya Nike dan cara Tiang, karena Chromebook Nike berbeda dengan laptop seperti biasanya. Kalau Chromebook Nike mengoperasikannya harus menggunakan internet. Tapi untuk kelas 6 ini waktu Niki selama liburan seperti yang suruh sekolah untuk melakukan video pembelajaran dan menggunakan Chromebook, di mana anak-anak waktu itu sudah sangat antusias dan sudah bisa mengoperasikan. Nanti untuk kelanjutannya terutama di pembelajaran matematika, karena kita mendapatkan bantuan aplikasi Marin, pasti nanti Tiang akan menggunakan Chromebook itu, di mana anak-anak nanti akan menggunakan untuk menjawab soal-soal matematika pada aplikasi Marin. Khususnya di kelas 6 pasti akan dilakukan. Untuk di kelas rendah,
untuk di kelas 4 dan kelas 5 diusahakan nanti guru kelasnya juga akan menggunakan Chromebook tersebut. Karena di kelas 4 dan kelas 5 juga mendapatkan bantuan aplikasi Marlin seperti itu. Ini saya punya ahli juga ada satu nih, Pak Siman. Bisa ditambahkan Pak tentang pengkerombokan ini Pak? Ya silakan. Terima kasih atas waktunya. Jadi sedikit dari saya mungkin bisa tambahkan tadi, Chromebook juga tidak bisa sembarangan digunakan oleh semua siswa ya. Jadi dia harus login ke akun belajar. Jadi selama ini di kelas 6 sampai dari kelas 1 sampai kelas 6 belum ada akun belajarnya. Kalau dulu sudah ada yang punya. Mungkin karena sudah selesai belajar online, jadi pemerintah tidak memberikan lagi akun belajar untuk siswa. Jadi sementara kemarin kita pakai akun kepala sekolah biar bisa siswa kelas 6 yang implementasi aplikasi Marlinnya itu bisa login. Ya, jadi di menu Chromebook itu tidak ada seperti laptop atau komputer biasa, cuma ada Google Chrome. Ya, jadi dia login online, masuk ke Drive, di sana semua online. Microsoft Word online, Excel online, tidak seperti di laptop seperti biasanya. Ya, jadi nanti mungkin untuk literasi digitalnya cuma bisa mengajarkan membuka, menghidupkan, mematikan atau menggunakan Google Chrome, terus aplikasi Marlin yang jelas di kelas 6. Nah, untuk seperti yang dibilang Bu Dayu, copy paste, cara mengetik atau mungkin Excel yang lebih expert nanti dipersiapkan di dunia kerja, anak-anak harus ikut les. Ya, di sana pasti lebih gini ya Bu Dayu ya. Kalau di sekolah kita tidak mungkin mengajarkan hal seperti Nike yang lebih khusus ya. Cuma kalau perkenalan mungkin bisa. Tapi sayangnya di Chromebook itu Microsoft Word-nya hanya tersimpan secara online di Google, di Drive-nya langsung. Ya. Nah, seperti Nike yang sampaikan. Untuk waktu saya kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Tapi kami tidak patah semangat Bu Dayu. Enggak, Bu Dayu. Walaupun saat ini belum Bu Dayu nih, karena perlu proses, jangan pun diskusi wow sama operatornya. Apa tidak bisa ya kita usulkan ulang anak-anak yang baru yang belum memiliki email belajar ID untuk mendapatkan email belajar ID melalui pusat bantuan ring Pusat belajar. Pusat belajar ID. Nih, kata Bu Gusti, bisa Bu, bisa. Oh, nanti ada jalannya Bu Dayu nih. Langkah pertama yang kami akan lakukan berikutnya sesuai dengan usul Bu Dayu, bisa di usulnya yang kalau setuju untuk biar anak tersebut bisa mengoperasikan Google Doc, kemudian Excel dan lain sebagainya. Beri kami waktu, Bu Dayu nih. Beri kami waktu. Kami akan yang bekerjasama mungkin nanti dengan Pak Made, dengan Bu Gustiayu, juga bertanya dengan yang ahli. Kebetulan dia punya teman Titiang itu namanya Pak Prim yang ngajar di SMP 1 Bebanan. Beliau adalah Kapten Belajar ID wilayah Karangasem. Nanti mungkin Tiang akan hubungi dan Tiang tanyakan, mintakan bantuan untuk mendaftarkan siswa-siswi kita agar semua memiliki email belajar ID. Tapi itu perlu proses. Ini izinkan waktu dulu agak sesuai gede dikit yang akan berusaha untuk mencarikan emailnya dulu sesuai dengan apa penjelasan Pak Made. Kalau itu harus diakses dengan menggunakan email dari pemerintah, email belajar ID. Jika anak-anak kami sudah memiliki email belajar ID, kami akan informasikan di WA grup masing-masing. Untuk orang tua juga bantu mengingat passwordnya. Nih kadang-kadang di sana itu pengalaman terdahulu anak-anak selalu lupa password. Nih, jadi biar orang tua juga membantu untuk mengingat passwordnya. Ini Bapak dan Ibu nih.
Mudah-mudahan ya, mohon waktu mungkin untuk idenya Rizky luar biasa. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, ada yang ingin kita diskusikan lagi? Silakan Bapak Eci. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terhormat Bapak Ibu, para siswa dengan Asem, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua, istri dengan orang Asem adalah Ibulah. Pada malam ini mungkin yang hanya mengajukan saran, mungkin. Nah semenjak di belakangnya mungkin kurikulum merdeka, saya rasa dengan kehadiran alumni guru penggerak menjadi pimpinan sekolah ini, saya rasa sesuai dengan visi misi yang luar biasa tadi yang disampaikan serta programnya sudah mengarah ke sana. Sudah ada dalam 3 bulan ini saya selaku orang tua, jadi anak saya di sini bersekolah 2 anak, kelas 2 dan kelas 5 sekarang. Jadi ada sudah seperti yang dibilang tadi, merdeka berubah, jadi ada perubahan di sini yang amati dalam hal memberikan kesempatan sama kepada seluruh siswa untuk mengembangkan potensi dan bakatnya. Nah, saya contohkan pada anak saya, meskipun kemarin saya kelas 4, tapi dengan bantuan ibu kepala diberikan kesempatan ikut mengikuti seleksi Olimpiade Matematika. Jadi terima kasih banyak diberikan kesempatan meskipun belum maksimal hasilnya, mudah-mudahan tahun depan bisa. Jadi itu sudah luar biasa. Jadi salah satunya seperti itu. Nah, kalau boleh saya usul dan saran tadi menarik sekali tentang literasi digital ini. Jadi kalau saya boleh usulkan adanya program literasi di sekolah, boleh digital ataupun literasi seperti biasa. Misalnya dari tertentu atau Jumat, Sabtu atau hari 1 jam atau beberapa menit saja diberikan pada semua siswa untuk kesempatan melakukan literasi. Nah, literasi apa saja? Nanti mungkin dari hasil literasi beberapa menit atau beberapa jam itu bisa diperwakilan tiap kelasnya mungkin, atau salah satu kelas bisa membacakan atau menampilkan kelas, misalnya literasi bahasa Indonesia misalnya. Nah, mungkin anak-anak ada yang senang baca puisi, misalnya ditampilkan lah hasil literasinya pada hari itu. Itu caranya. Kemudian dari program yang Ibu jelaskan tadi luar biasa, sangat banyak dan sangat bagus. Saya kira mungkin di sini yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira pendanaannya bagaimana? Karena sebuah program atau visi misi akan tercapai, ada yang sangat harus mendukung seperti pendanaan. Nah, mungkin itu yang saya tanyakan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ecai. Ini adalah salah satu supporter hebat kami ya di SD Karangasem. Beliau adalah salah satu orang tua yang sangat mendukung program-program sekolah Bapak dan Ibu. Kemarin kebetulan putri beliau juga berbakat kemarin di bidang, selain di bidang matematika, putri beliau juga berbakat di bidang cipta baca puisi dalam rangka HUT Kota Amblapura yang kemarin itu berhasil meraih juara 3 tingkat kabupaten ya, melawan kecamatan yang lain. Tepuk tangan dulunya. Nah, itu prestasi yang luar biasa dalam rangka lomba literasi dan numerasi Kabupaten Karangasem menyambut HUT Kota Amblapura. Beliau mendapatkan piala juga ya. Terima kasih Bapak sudah menyumbangkan piala kepada sekolah kami, dan itu sangat kami perlukan saat sekolah kami akreditasi, Pak. Suksema sampai menyumbangkan 1 piala kepada sekolah kami. Pialanya bagus sekali itu. Nih, semoga nanti kami bisa lebih baik lagi ya, Pak. Untuk kegiatan literasi sebenarnya sudah memanggil Bapak dan Ibu. Ini tercover di Facebook kami. Nah, itu coba. Nah, ini
adalah kegiatan literasi yang sudah dilakukan di SD Negeri 6 Karangasem seperti yang tadi Bapak usulkan. Nih sudah kami laksanakan. Nah, ada macam literasi. Ada 6 literasi dasar yang kami pusatkan. Nih ada literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi finansial. Kemudian ada literasi budaya. Nah ini literasi digital. Ini namanya Chromebook Budayu. Chromebook ini adalah alatnya. Komputernya nih ke wastani Chromebook Budayu. Nih ini akun dipraktekkan kemarin. Salah satu yang membantu adalah Niki Pak Made sareng Bu Usiayu sering yang membantu kami mengajarkan kepada anak-anak bagaimana mengoperasikan Chromebook karena barang baru dapat sumbangan. Jadi belum banyak nih Budayu, baru sekedar ini, kemudian juga membaca buku digital, literasi cloud di web, bisa dengan menggunakan akun belajar kami. Hari Jumat melukis. Pak Badri itu adalah guru melukis atau menggambar yang beliau juga mengajar di SD Ihsan Mandiri. Nah, itu juga kami ajak ke sini. Nih, kemudian yang ketiga itu ada seni tari diampu oleh guru kami sendiri, Bu Embas dan Bu Dayu. Nih seni tari. Kemudian ada seni musik Titia minta bantuan kepada guru musik SLB Karangasem, namanya Bu Dian. Kami sering menyebutnya Miss Dian ya. Beliau adalah guru spesialis musik, tamatan musik. Selain bisa angklung, beliau juga bisa gitar, piano, vokal. Jadi untuk yang semester kemarin itu baru angklung yang kami bina, ya kami ada pembinaan di angklung karena sekolah kami juga memiliki fasilitas angklung. Untuk semester berikutnya mungkin kami meminta bantuan Bu Dian untuk mencobakan alat musik yang lain, mengajarkan kepada putra-putri kami. Kemudian drum band. Nah, drum band ini kami meminta bantuan kepada guru drum band dari Kelungkung. Guru pendampingnya adalah Bu Santi. Drum band mungkin anak Budayu kemarin sempat pentas nih. Yang drum band jadi merek ya. Nah, waktu penerimaan raport perpisahan semua ekstrakurikuler yang tampilkan pada saat perpisahan. Kenapa? Untuk selain juga saya memberikan tantangan kepada masing-masing guru pendamping dan masing-masing guru pembina ekstra yang juga ingin melihat hasilnya selama 1 semester bagaimana sih hasil binaannya. Jadi ditampilkan pada saat perpisahan sekolah kemarin dan hasilnya luar biasa sekali. Ada di Facebook kami ya, ada di Facebook kami itu semua dokumentasinya seperti itu. Kemudian ada ekstra catur. Saya juga meminta bantuan kepada Master Nasional Catur namanya Pak Hadi Suban. Pak Hadi Suban beliau juga mengajar di SD Ihsan Mandiri. Jadi tidak kalah kepada Ibu, walaupun putra-putri Bapak Ibu di sekolah negeri, tetapi gurunya dari Ihsan Mandiri tidak ngajak kerjasama. Supaya dapat memberikan pembelajaran yang baik kepada siswa-siswi kita. Kemudian yoga. Nah, yoga ini diampu oleh Bu Rika. Beliau adalah penyuluh bahasa Bali dan juga ahli yoga. Dan guru pendampingnya adalah Bu Nyoman Besi. Jadi masing-masing pembina ekstra tidak kami lepas kepada Ibu. Tidak hanya pembinanya yang hadir ke sekolah, tidak dilepas begitu saja, tetapi ada guru kami yang menyediakan waktu luangnya untuk mendampingi. Nah, seperti itu. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan ekstra itu sudah baik dilaksanakan di sekolah. Itu ekstranya ini Bapak. Pun semua ya. Nah, bagaimana mengenai pendanaan? Nah, tadi pertanyaan Bapak Eca bagus sekali. Bagaimana mengenai pendanaan? Dari mana dananya diambil? Untuk pembina ekstrakurikuler, dananya itu
boleh dianggarkan menggunakan dana BOS. Boleh. Asalkan ada bukti fisik seperti daftar hadir, sertifikat guru pembina. Nah, guru pembinanya harus memiliki sertifikat berkompeten sesuai dengan keahliannya. Kemudian juga ada foto-foto kegiatan. Karena untuk lampiran SPG BOS lumayan rumit, harus ada bukti fisik. Nah, untuk guru-guru kami yang mengampu masing-masing program itu tidak dibayar. Nih, pengabdian kepada ibu. Guru-guru kami semua mengabdi dengan tulus ikhlas. Nih, kemudian ketika melaksanakan program itu kan perlu biaya. Programnya selain guru pembina itu maksudnya itu perlu biaya. Seperti coba lihat programnya yang tadi. Programnya. Kalau kegiatan keagamaan itu diambil dari sesehari Bapak dan Ibu. Ketika ada upacara persembahyangan, biasanya anak-anak mengaturkan canang kan Bapak dan Ibu nih, mengaturkan canang, kemudian berikan sesari, kan? Nah itu kami manfaatkan untuk membeli alat-alat upacara. Ya, beli alat-alat upacara seperti Purnama Tilem dan Saraswati seperti itu. Nih, itu untuk yang untuk P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya itu kami tidak mengeluarkan biaya orang itu. Ya, untuk P5-nya kami ambil adalah cerdik mengolah sampah plastik. Bahkan kami dapat uangnya nih dari hasil itu. Tidak mengeluarkan biaya tapi dapat uangnya. Bagaimana caranya? Untuk narasumber kita bekerjasama dengan Bu Lohari dan DLH. Nih, kemudian untuk pemilahan sampah plastik itu kan memilah sampah plastik itu anak-anak kemudian memilih sampah plastik yang bisa digunakan untuk kerajinan tangan disisihkan untuk digunakan. Untuk yang lain-lainnya itu dikumpulkan dan ada bank sampah yang mengambil, ada bank sampah yang mengangkut seperti itu. Kemudian keyakinan kelas ini adalah salah satu peraturan yang diciptakan oleh anak-anak itu sendiri di kelas masing-masing Bapak dan Ibu. Itu perlu ATK kan, ada kertas manila, spidol, kertas warna-warni dan lain sebagainya. Itu kami sudah koordinasi dengan Ibu Bendahara untuk menyediakan di sekolah. Boleh dengan dana BOS untuk membeli ATK tersebut. Kemudian untuk berbagi dan berkolaborasi ini tidak perlu dana, berpartisipasi aktif kompetisi ini boleh dari dana BOS pendaftaran Bapak dan Ibu. Kemarin kan pendaftaran OSN kami yang bayar. Nah, tuh 50.000. Oh kemarin tidak ya, kemarin baru ada dananya. Itu seperti yang di SMP 2 dan sebagainya itu pendaftaran boleh Bapak. Pendaftaran. Yang penting ada surat undangan, dilampiri, ada foto. Kemudian untuk literasi digital, saya rasa tidak ada dana di sini ya. Literasi digital kan kita hanya belajar komputer nih, belajar komputer. Kemudian yang ngajar juga Bu Sri, guru di sini. Nih. Guru tamu. Nah, guru tamu ini kemarin Bu Dayu itu tidak dibayar Bapak dan Ibu. Kemarin bahkan kami tawarkan, beliau tidak mau. Saya tidak begini Bu. Karena kami berteman nih. Beliau juga SD 11 Karangasem juga SD Imbas dari SD 6 Karangasem. Jadi begini Bapak dan Ibu, kami berusaha seminimal mungkin untuk masalah dana itu untuk mengurangi Bapak dan Ibu nih. Walaupun dana itu penting, tetapi tentunya ketika akan mengeluarkan dana-dana semacam itu, kami harus mendapatkan persetujuan dari semua pihak. Nih, tidak hanya Bapak dan Ibu orang tua siswa, tetapi juga dari atasan kami.
seperti pengawas dan lain sebagainya. Karena pemerintah sudah mengumumkan bahwa di sekolah itu gratis, nih, tidak mengeluarkan biaya. Mungkin yang akan mengeluarkan biaya hanya satu di studi tournya itu ya, coba lihat ya. Nah, ini ya, studi tournya itu Bapak dan Ibu. Ini pun tidak dipaksakan Bapak dan Ibu. Nih, jika Bapak dan Ibu misalkan ingin anaknya ikut studi tour, misalkan biaya masuk berapa? Misalkan studi tournya ingin mengenal lebih dekat tentang hewan atau binatang, kita ajak anak-anak ke Taman Safari Marine Park yang di Gianyar misalkan. Nah, itu kan perlu biaya masuk. Nah, perlu biaya masuk. Nah, berapa biaya masuknya? Itu perlu biaya. Kalau Bapak dan Ibu ingin anaknya ikut, mungkin nanti akan ada biaya tertentu Bapak dan Ibu. Dan itu nanti sebelum melaksanakan itu dia akan mengumpulkan Bapak dan Ibu. Yang megang uangnya itu boleh Bapak dan Ibu silakan, atau mau gurunya ikut terlibat, dia harus buat panitia. Panitia Tour Study SD Karangasem tahun pelajaran 2023-2024. Panitianya tidak hanya dari guru, boleh dari orang tua, silakan. Nih, untuk mengelola. Tapi kebanyakan sih dari tahun-tahun kemarin, Bapak dan Ibu guru dah langsung. Orang tuanya takut repot. Nih, takut repot. Boleh. Nah, silakan. Tidak dipaksakan, tidak ikut pun tidak apa. Karena sekolah lain juga ada program seperti itu. Nih. Pernikahan Bapak? Kemudian apa lagi? Sudah. Bisa. Nanti Pak. Suksesnya Bapak dan Ibu. Datang kali? Ada lagi? Semoga kita bertemu aja Bapak dan Ibu. Tapi kalau tidak ada, Tiang ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak dan Ibu kepada SD 6 Karangasem. Siap menerima kritik dan saran yang membangun dari Bapak dan Ibu sekalian. Nih, seandainya Tiang melakukan salah, kemudian ada kesalahan atau mungkin tidak berkenan pembelajaran di kelas putra putri Bapak Ibu sekalian, silakan boleh WA dan pasti akan menindaklanjuti permasalahan tersebut sampai mendapatkan solusi. Tentunya dengan kekeluargaan. Ini Bapak dan Ibu nih, seperti itu harapan kita. Mohon maaf. Mau di sekolah sih namanya. Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Rahayu nih Bapak dan Ibu. Yani meter malih. Tidak persilakan acara bebas.